Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan menyaksikan info sepekan gereja kita untuk 1 minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online service GBI Sola Gracia. Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi akun media sosial gereja kita yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 7 Desember kita akan mengadakan ibadah syukur perayaan Natal gereja kita. Mari kita dukung dengan doa dan dana. Berikut kontribusi dana yang bisa kita bayarkan. Berikut ibadah kategorial gereja kita untuk 1 minggu ini. Demikianlah info sepekan gereja kita untuk 1 minggu ini. Saya Niel Maruli Tuau Tagalung. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah melalui online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi yang indah ini Tuhan, kami masih bisa beribadah melalui online di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena dalam 1 minggu ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu hadir dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan. Itulah yang kami rasakan di pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, walaupun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing, tetapi semua hadirat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, tetangga kami Tuhan, kiri kanan Tuhan yang mendengar ibadah kami Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan tetangga kami. Dan begitu juga Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah kami masing-masing, berkatilah Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Life Center. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebab kami Tuhan telah menerima kemenangan yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu, kemuliaan dan kehormatan-Mu Tuhan. Haleluya, katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berada,
berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Oh haleluya, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini, angkat suaramu, katakan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau katakan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Bapa, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh, sambil menari katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mukjizat-Mu terjadi Tuhan, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kami datang Tuhan membawa hidup kami untuk menyembah-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami pagi ini Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Haleluya, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan-Mu Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa
indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, dan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh haleluya, lukiskan Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Yesus. Nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Oh haleluya. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran
kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesusku, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan, menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, haleluya. Kau terlebih besar Tuhan. Haleluya. Amin. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah terlambat untuk memulihkan kehidupan kami Bapa.
Kau yang memberikan kami kemenangan, Kau yang memberikan kami kelegaan, Kau yang memberikan kami sukacita. Bahkan pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, membawa kehidupan kami dimanapun kami berada. Saat ini ingin memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hadirlah dan jamalah setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita tinggikan namanya pagi hari ini. Sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Tuhan Allah kita. Bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan, katakan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Angkat pujian ini sekali, katakan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan bersukacita bersama-sama atas kedahsyatan, kehebatan Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, katakan bersama-sama, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat pemeliharaan-Mu, buat apa yang telah Engkau limpahkan bagi kami ya Bapa. Dan kami mau memberikan apa yang ada pada kami ya Yesus, sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Yesus. Tiliklah hati kami Tuhan, sehingga ya Bapa, berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa tinggal dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga ya Bapa. Sehingga Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Yesus. Dan Engkau melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu berkat sukacita dan damai sejahtera bagi kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu Allah kami yang kudus dan suci ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberikannya kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan dengan penuh sukacita persembahan kita, ucapan syukur kita
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebab tak terukur kasih setiamu Tuhan, tak terbilang kebaikan besar dan teramat besar. Haleluya. Tak terukur kasih setiamu, tak terbilang kebaikanmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjianmu, ku renungkan kebenaranmu, ku renungkan kebenaranmu. Ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia kasih setia Tuhan besar. Selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar. Kita akan kembali pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, tak terukur kasih setiamu, tak terbilang kebaikanmu. Tak terukur kasih setiamu, tak terbilang kebaikanmu. Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjianmu, ku renungkan kebenaranmu. Ajaib besar dan perkasa, ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia kasih setia Tuhan besar. Selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar. Selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku janjikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar. Selalu dan tetap selamanya besar. Selalu, selalu dan tetap selamanya besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memulihkan, mengubahkan hati, hidup, semua hal dalam kehidupan kita di dalam kasih-Nya. Haleluya. Angkat pujian ini. Arahkan hatiku, sekarang ku angkat jiwaku, ku cari kemuliaan wajah
Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Sekarang ku arahkan hatiku. Sekarang ku angkat jiwaku. Ku cari kemuliaan wajah-Mu, Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku percaya setiap firman-Mu. Ku percaya setiap janji-Mu. Penuhilah sekarang hatiku, penuhilah hidupku, penuhilah seluruh hidupku. Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu, kuasa-Mu mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Sekarang ku arahkan hatiku. Sekarang ku angkat jiwaku. Ku cari kemuliaan wajah-Mu, Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku percaya setiap firman-Mu. Ku percaya setiap janji-Mu. Penuhilah sekarang hatiku, penuhilah seluruh hidupku. Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami serahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan sangat mengetahui jalan-jalan pikiran kami, perasaan-perasaan kami, bahkan angan-angan dan tujuan kami. Tuhan tahu, Tuhan kenal kami siapa. Kami datang kepada Tuhan dan tudungilah kami. Kami merendahkan hati dan haus lapar akan firman-Mu, supaya firman-Mu memenuhi kami. Urapilah ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga semua sidang jemaat Tuhan dimanapun. Orang-orang yang percaya kekasih Kristus di mana saja. Terima kasih, tudungi kami Tuhan, ampuni segala dosa, sucikan hati kami. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami, haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kuasa dari
ketundukan diri atau kuasa dari ketundukan atau menang karena kuasa ketundukan, dan Yesus Kristus tunduk pada Bapanya oleh darahnya. Dia mengalami kemenangan bukan karena peperangan seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang dan pahlawan-pahlawan. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa dari sebuah kesaksian. Dan 4 minggu ke depan kita berbicara tentang kuasa dan kuasa. Tapi saya tidak mau saudara salah paham kuasa ini seolah-olah seperti power, dinamit, ledakan-ledakan, bukan. Tapi suatu kuasa, kekuatan rohani yang ditimbulkan dari persekutuan kita. Yang ditimbulkan dari kuasa sepatah kata firman Tuhan yang kita percayai. Yang ditimbulkan dari kebenaran-kebenaran dan juga dari kesaksian-kesaksian. Hari ini adalah kuasa dari sebuah kesaksian. Kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang Aram itu seorang pahlawan tentara, yakni Naaman, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Biarlah ia datang kepadaku supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi ini sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon, maksudnya Raja Aram, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pegawainya, pengawalnya, pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah kisah yang sangat menarik dan hebat. Kisah yang sangat spektakuler. Saudara, saya mengajak kita untuk belajar kisah-kisah perjanjian lama. Di perjanjian lama itu banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa tentang kebesaran, keperkasaan, kehebatan, kedahsyatan Allah kita, Allah Israel itu. Allah kita yang sekarang adalah Allah Israel di dalam Yesus Kristus, dan Allah itu sejak semula belum pernah ganti. Belum pernah ada periode kayak pengurus-pengurus organisasi, pengurus-pengurus partai politik, ada periodisasi. Tidak, Allah kita itu Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Dia Allah yang tidak pernah berubah, tetapi dalam Yesus Kristus dia menyatakan diri dan mengutus anaknya itu supaya Allah yang tidak kelihatan itu bisa kita kenal melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kisah ini sama seperti kisah-kisah lain di perjanjian lama, kisah providensia Allah yang maha hebat, kisah tentang pengorbanan seseorang yang memasyurkan nama Tuhan. Kisah tentang kuasa Tuhan yang dahsyat, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu, tanpa memandang rupa. Bukan saja terhadap bangsa Israel. Di sini dibuktikan bahwa kasih Allah itu tidak saja kepada satu suku bangsa, yakni bangsa pilihan Israel, tapi juga ternyata kepada seorang Aram yang sama sekali tidak kena mengena dengan Israel, tidak kena mengena dengan Tuhan Allah Yahweh yang disembah Israel. Ada dua pribadi yang sangat kontroversial yang kita baca. Yang satu terhormat dengan kedudukan yang pangkat yang tinggi, yaitu Jenderal Naaman. Dan ada seorang gadis remaja yang sangat sederhana, seorang pembantu rendahan, juga orang tawanan yang dibawa dari Israel akibat kalah perang. Bahkan namanya saja pun tak disebutkan karena dianggap tidak terlalu penting. Saudara, orang yang sangat-sangat biasa saja. Namun dari kisah ini kita bisa lihat bahwa posisi rendahan dan suatu status pembantu, bahkan orang buangan, orang tawanan, tidak merusak fungsi iman dan ibadah gadis remaja Israel itu. Saudara, kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali orang-orang berdalih. Banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa tanpa posisi strategis kita tidak bisa berbuat apapun. Banyak orang berkata tanpa fasilitas memadai kita tidak bisa berkarya. Sehingga seringkali potensi diri kita terbunuh oleh sikap hati dan pandangan hidup kita sendiri. Nasihat saya, saudara, yang pertama, jangan pernah memandang rendah seseorang. Jangan pernah memandang rendah seseorang. Seseorang yang kelihatannya biasa saja, kecil, hina, sederhana, jangan memandang rendah. Nasihat ini seiras dengan apa yang firman Tuhan yang katakan. Tuhan berkata apa? Janganlah kamu memandang rupa. Janganlah kamu memandang rendah saudaramu. Yang kedua, nasihat saya, jangan pernah meremehkan setiap keadaan. Jangan pernah meremehkan setiap situasi apapun. Jangan pernah meremehkan kondisi yang bagaimanapun. Karena Allah mampu dan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, seringkali orang-orang Kristen beranggapan bahwa untuk melayani Tuhan itu sangat berat. Bagaimana ya bisa melayani Tuhan? Ada yang bilang harus lulusan sekolah khusus, sekolah teologi, sekolah Alkitab, kursus Alkitab malam, atau sekolah-sekolah yang lebih formal untuk mempelajari Alkitab. Dan harus punya jabatan khusus, misalnya harus menjadi pendeta, pendeta pembantukah, pendeta mudakah, pendeta penuhkah, evangeliskah, ditabiskan, dan bahkan saudara, orang berpikir harus ada penahbisan-penahbisan. Sehingga seringkali orang terhambat untuk melayani Tuhan. Ada lagi orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa melayani Tuhan itu adalah menjadi singer, melayani Tuhan itu menjadi worship leader atau WL, menjadi pelayan musik, menjadi pelayan-pelayan yang naik di atas mimbar.
atau pendoa, pewarta, kolektan, aser, dan tugas-tugas lainnya dalam pelayanan ibadah minggu. Seringkali orang terjebak di situ. Sampai-sampai karena pemahaman yang kepleset ini sehingga orang berpikir bahwa seseorang yang menangani traffic control atau parkir dianggap bukan pelayanan. Dianggap itu bukan sebuah pelayanan yang baik. Pekerjaan orang yang membersihkan lantai, membersihkan toilet, menata pekarangan, menyediakan konsumsi di dapur gereja, semua pelayanan tata graha tidak dianggap sebagai pelayanan. Sampai orang berpikir hal-hal seperti itu tidak dianggap pelayanan. Orang berkata, "Mah, kamu pelayanan ya sekarang? Sudah naik mimbar ya?" Jadi seolah-olah pelayanan naik mimbar. Kalau tidak naik mimbar tidak pelayanan. Nah, hal ini sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau terkesan sengaja atau tidak sengaja gereja ikut andil menciptakan kesan seperti itu. Gereja ikut berperan bahkan ikut menciptakan kultur atau budaya seperti itu. Sehingga ada kesan bahwa semua tindakan atau perbuatan-perbuatan yang di atas mimbar, pelayanan di atas mimbar, atau semua yang berbentuk pelayanan ibadah itu bersifat rohani, sementara yang lain dianggap tidak bersifat rohani, tidak dianggap kudus. Ini keliru besar, saudara, sangat keliru. Akibatnya adalah terjadi dua sikap. Sikap yang pertama adalah orang-orang yang berlomba-lomba mengejar posisi dan kedudukan di dalam gereja. Berkejar-kejaran berlomba untuk bisa menjadi singer, berkejar-kejaran untuk bisa jadi worship leader, bisa jadi aser, duduk menjadi penatua, majelis atau diaken, berlomba-lomba. Firman Tuhan berkata seseorang yang menginginkan pekerjaan diaken atau menjadi diaken itu baik, mulia, menjadi penatua itu mulia. Tapi jangan sampai menganggap bahwa itu yang mulia, yang lain tidak mulia. Jadi orang mulai tidak tanpa memeriksa hidupnya, mengejar posisi kedudukan itu, kesempatan itu, peluang itu, tapi tidak memeriksa diri, baik sikap batin, kedudukan, dan juga kekudusan, dan juga motivasi-motivasi. Hanya untuk mengejar supaya itu adalah dicap atau diketahui atau diimpikan, didambakan sebagai pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang rohani. Yang kedua, sikap yang kedua adalah orang yang malah takut menyentuh pelayanan itu karena selalu menganggap diri tidak layak. Ketika dikatakan, "Bapak, Ibu, minggu depan Ibu bisa aser ya, menyambut jemaat." "Oh, jangan saya Om, jangan saya Tante, kami nggak layak." Nah, ini adalah kesalahan gereja. Gereja membuat dikotomi ini sehingga akhirnya jemaat orang Kristen mengalami satu keadaan kondisi atau budaya yang tercipta dari kesenjangan yang diciptakan oleh gereja. Tapi dibandingkan yang pertama, sikap kedua masih jauh lebih baik. Karena orang mengkoreksi dirinya, memeriksai motivasinya, memeriksai batinnya, meskipun perlu juga sentuhan kebenaran dan pembinaan terhadap orang-orang yang berpikiran demikian. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena ada banyak sekali orang Kristen berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dengan kerinduan dan keinginan naik mimbar tanpa memeriksai lebih dulu perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Karena menganggap bahwa pelayanan naik mimbar atau pelayanan ibadah lainnya adalah pelayanan rohani, sementara yang lain seperti saya katakan tadi tidak rohani. Ini sangat bahaya dan keliru. Sekalangan orang-orang Kristen suka menjadikan pelayanan menjadi pelarian, bukan pelayanan tapi pelarian. Meninggalkan semua urusan-urusan dan seluk-beluk kehidupan di rumah berantakan karena menganggap pelayanan di gereja sangat memerlukan kehadirannya. Ini juga sebuah kekeliruan besar. Saudara, syukurlah bahwa kita di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia telah menetapkan semboyan dan visi sejak tahun 2000 bahwa semua anggota jemaat adalah pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Semua anggota jemaat adalah pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Menjadi jemaat pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Dengan demikian, saudara, semua sendi-sendi kehidupan adalah pelayanan dan semua pelayanan adalah kehidupan. Sekali lagi saya ulang, semua kehidupan adalah pelayanan dan semua pelayanan adalah kehidupan. Dan lagi kita sebutkan dan selalu kita kumandangkan kampanye bersama-sama, rumah harus menjadi seperti gereja dan gereja harus menjadi seperti rumah. Jangan dibuat perbedaan, gereja beda, rumah beda. Kehidupan di rumah dan di gereja menjadi sama, dan di rumah juga bisa menjadi pelayan-pelayan. Tidak ada dikotomi untuk hal itu. Saya pernah katakan bahwa sesungguhnya mimbar orang Kristen adalah seluruh kehidupannya yang dinampakkan keluar. Mimbar orang Kristen adalah semua kehidupan yang terpampang keluar. Dan mezbah orang Kristen adalah seluruh kehidupannya yang diperhadapkan kepada Tuhannya. Saya ulang. Mimbar orang Kristen adalah hidup yang terpampang kepada dunia. Paulus mengatakan surat yang terbuka.
Tetapi mesbah orang Kristen adalah hidupnya yang tersembunyi di hadapan Allah. Dua-duanya adalah sama pentingnya dan selalu terjadi serentak dan bersama-sama. Mesbah dan mimbar selalu ada dalam kebersamaan, baik dalam ruang juga dalam waktu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dari pembacaan yang kita baca dan kita cermati ini, dari kuasa sebuah kesaksian kita melihat yang pertama, kesaksian kita mengubah status dan posisi kita menjadi pemberi solusi, menjadi alat anugerah Allah bagi orang lain. Gadis remaja Israel ini adalah hanya pembantu rumah tangga, ternyata sangat rohani. Ternyata sangat rohani. Jangan memandang rendah terhadap seorang pembantu. Jangan memandang rendah terhadap seorang kecil, pelayan-pelayan, sopir, tukang parkir, pekerja kuli, pekerja harian, atau banyak hal. Saya tidak mau mengidentifikasi seolah-olah nanti saya terlalu hafal mana kelompok ini. Tapi saya mau katakan, jangan kita memandang rendah kepada orang-orang kebanyakan. Saya mau katakan, saya berdoa kiranya setelah selesai mendengar khotbah ini, saudara-saudara atau persepsi saudara, persepsi kita semua terhadap pembantu, terhadap orang-orang kecil berubah 180 derajat, berbalik 180 derajat, dan berubah 100%. Jika tidak, saudara bisa terbalik. Pembantu-pembantu rumah tangga menjadi jauh lebih rohani daripada kita. Pembantu-pembantu rumah tangga bisa jauh lebih rohani dari nyonya-nyonyanya. Kita bisa melihat kesaksian-kesaksian. Banyak pembantu rumah tangga tidak bisa bertobat karena sikap tuan dan nyonya. Tapi ada banyak sekali nyonya dan tuan yang bertobat karena perilaku para pembantu yang rohani. Pembantu-pembantu rumah tangga lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada nyonya atau tuan rumahnya. Ini yang kita lihat. Gadis remaja Israel ini. Meskipun pembantu bahkan tawanan karena kalah perang, tapi telah bermental bangsawan rohani. Ia sadar bahwa mereka masih tetap kaum Israel. Dia masih sadar bahwa dia kaum pilihan Allah. Sekalipun ada di negeri Aram, sekalipun ada di rumah seorang jenderal kafir. Ia masih bangga akan keagamaannya. Dia masih bangga akan keberadaan Allahnya. Dia masih bangga akan nabi-nabinya. Kuncinya adalah tetap memelihara imannya kepada Allah yang hidup meski tidak kelihatan. Dia tidak memandang Allah sebagai Allah teritorial yang hanya menjadi Allah Israel di kawasan Israel. Di Mesir pun dia tetap mematut diri dan menjaga kehidupannya, pengharapannya. Saudara, seringkali kita melihat dalam pembuangan Israel, waktu mereka menderita, mereka sakit, mereka susah di pembuangan, pengharapan akan mesianik muncul kembali. Mesias yang akan datang itu mereka nantikan kembali dan mereka berbalik. Dan memang itulah tujuan Allah. Setiap kali dia membuang Israel kepada pembuangan supaya mereka bertobat akan dosa-dosanya dan merindukan Allah kembali, mentaati Allah kembali. Perempuan ini tetap bertahan pada imannya. Saudara, gadis remaja ini, pembantu ini ternyata sinkron imannya dengan sang nabi. Sang nabi pun mengetahui bahwa ini disuruh oleh seorang pembantu yang putri Israel, langsung memanggilnya. Dia menghargai upaya perempuan ini. Dia menghargai upaya kesaksian dari seorang perempuan pembantu ini. Lalu dia melanjutkan estafet dari pelayanannya dan merealisasikannya menjadi mukjizat. Elisa tidak marah-marah dengan mengatakan, ini orang yang tidak tahu batasan panggilan. Ini siapa ini perempuan pembantu Naaman ini? Kenapa dia pandai-pandaian menjual nama saya? Kenapa dia mau menjual nama saya di negeri lain dan dia tidak tanya-tanya saya dulu? Kalau saya nggak bisa bagaimana? Dia tidak ribut. Dia cuma bilang, suruh orang itu ke sini. Karena ketika Raja Israel marah, mengoyakkan pakaiannya, disangka aku ini Tuhan yang memberikan hidup dan mati dan bisa menyembuhkan penyakit kusta. Saya pikir ini pasti cari gara-gara terhadap kita. Ini gawat ini. Tapi walaupun dia raja, walaupun dia bangsawan, tapi Nabi berkata, jangan begitu. Suruh dia datang ke sini supaya dia tahu bahwa di tengah-tengah Israel ada seorang Nabi. Dan inilah pesan perempuan itu dari Aram. Dialah yang mengatakan, suruh pergi ke sana nyonya, tuan itu pasti sembuh. Di sana ada nabi. Ada nabi Allah di sana, Allah Israel. Posisinya sekarang, saudara, tidak dibiarkannya merusak harapan-harapan akan masa depannya. Walaupun dia seorang pembantu. Semestinya orang-orang percaya zaman ini juga tidak goyah iman dan pengharapannya. Sekalipun penderitaan sekarang terasa sangat berat, sangat menekan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, dan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sidang jemaat Tuhan, mari kita jangan fokus kepada penderitaan kita. Mari kita jangan fokus kepada persoalan kita. Fokuslah kepada Tuhan. Perempuan ini menjadi pembantu. Perempuan ini mengalami posisi rendah. Saya kira perempuan ini melihat jenderal ini pulang, pergi kerja, berpakaian kemegahan, kebesarannya. Ada tongkat komando, pangkat-pangkat di mana-mana. Tapi setiap kali pulang sore hari, dia lihat, dia yang cuci pakaian, dia yang bersihkan sepatu. Kok ada kerak-kerak ya? Kok ada nanah-nanah, darah-darah. Setiap nempel di baju, setiap kali dibuka bajunya, susahnya bukan main. Lalu dia iba, dia belas kasihan. Dia bilang kepada nyonya, "Nyonya, kasihan nih Tuhan kalau begini terus. Cobalah dia kalau pergi ke utara, ke Israel. Di Israel sana ada nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia atas nama Tuhan menyembuhkan orang-orang." Jadi saudara, hari-hari ini kita juga mungkin dalam keadaan susah, keadaan sulit. Tapi dengar baik-baik. Tuhan kita yang telah mengucapkan kata-katanya. Kata-katanya itu tidak pernah berubah. Kita harus percaya dan mulai menyaksikan dan memperkatakannya. Jangan tertipu saudara, ternyata di balik jubah kebesaran ada kusta. Ada borok-borok. Ada kudis-kudis. Ada sesuatu yang berbau busuk yang harus diselesaikan dengan kuasa pertolongan Tuhan. Yaitu hanya kuasa Tuhan. Naaman ini dengan kebesarannya, kalau dia sudah berdinas, bayangkan kalau panglima berdinas, menteri pertahanan berdinas, sudah pakai semua pakaiannya, hebatnya bukan main, tapi ternyata di dalam ada borok-borok, ada kusta-kusta, ada kudis-kudis, ada nanah-nanah yang melekat, dan berbau saudara. Tapi perempuan ini menyaksikan Tuhan, supaya dengan kuasa Tuhan melalui Nabi, persoalan ini diselesaikan. Saudara, mari kita lihat betapa dahsyatnya kuasa dari pelayanan kesaksian ini. Betapa hebatnya. Banyak orang meremehkan kuasa pelayanan kesaksian. Kesaksiannya bukan di gereja, justru di luar gereja. Kesaksian perempuan ini di luar gereja, saudara. Di luar Israel, di tanah kafir, di negeri orang tidak mengenal Tuhan. Di kalangan orang-orang yang belum mengenal Yesus pun kita harus bersaksi. Saudara, saya mau katakan ada hal-hal yang janggal hari-hari ini. Ada hal-hal yang saya lihat kegagalan sekaligus kejanggalan dari sebuah kesaksian. Bahwa pada zaman ini orang-orang yang tadinya belum mengenal Yesus, setelah dijamah dan berjumpa dengan Yesus, tidak lagi bersaksi di kalangan orang-orang yang tak mengenal Yesus. Malahan sibuk bersaksi di dalam gereja. Dari gereja yang satu pindah ke gereja yang lain, bersaksi lagi dan menjelek-jelekkan agama lamanya. Sama dengan orang agama lain juga. Kalau ada yang pindah masuk agama lain, lalu dia pindah dari rumah ibadah ke rumah ibadah lain, ke tempat ibadah lain, dan menjelek-jelekkan agama lamanya. Saudara, ini sebuah kesalahan besar. Untuk menceritakan hidup baru, semestinya orang-orang yang telah menerima Yesus, hidupnya telah diubah, tidak lagi bersaksi di antara gereja-gereja, tapi kembali kepada dunianya, sekalipun risikonya besar, bahkan mungkin ditolak, atau bahkan mati, atau minimal dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia mestinya bersaksi dari kalangan yang lama untuk menceritakan hidup barunya sebagai bukti perjumpaannya dengan juru selamat Tuhannya yang baru. Gereja bersalah juga dengan memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan peluang serta kenyamanan lainnya sehingga membuat karya keselamatan Tuhan yang semestinya disaksikan malah terberangus dan mati hanya disaksikan di sekitar orang-orang yang sudah percaya. Saudara, penyakit sekarang itulah ya, pindah agama lalu ngejelekin agama lain. Pindah kepercayaan lalu ngejelekin kepercayaan lama. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi jawaban pemberi solusi untuk setiap masalah dan persoalan. Itu tugas gereja. Gereja, itu sebabnya gereja tidak diangkat dari dunia ini. Itu sebabnya ketika kita percaya tidak langsung diangkat ke surga. Percaya Yesus diangkat ke surga, tidak. Kita harus berada di tengah-tengah, bahkan menjadi risk taker, pemikul risiko, penanggung risiko di tengah-tengah dunia, di tengah persalipan dunia ini. Dan kita ada di situ memberi solusi setiap masalah dan persoalan. Terutama untuk menyelesaikan dosa-dosa dan kutuk dengan menghadirkan Kristus melalui eksistensinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit lain dari gereja sekarang adalah mengotak-ngotakkan pelayanan dengan berbagai kategori dan kelas sehingga membatasi kuasa Allah. Seakan-akan kalau kaum dari kalangan atas, para pejabat tinggi, para top eksekutif, para toke-toke, pengusaha-pengusaha besar, dia membutuhkan hamba Tuhan yang berkelas besar. Nah, ini kekeliruannya saudara. Membutuhkan hamba Tuhan yang berskala besar untuk memenangkannya.
supaya klop dan bisa masuk. Karena ada orang berkata begitu, oh kalau orang-orang pengusaha hebat harus dibutuhkan hamba Tuhan yang hebat-hebat. Ternyata itu akan membuat gap baru, saudara. Itu memperlebar jurang pelayanan dan memutus jembatan penghubung yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh Allah dengan anugerahnya yang besar. Jika ini dikembangkan justru akan menciptakan dua kelas. Saat ini kelas yang berstatus sosial tinggi dengan kelas yang berstatus sosial rendah. Jadi kita yang merendahkan pelayanan kita. Kita yang merendahkan kasih karunia. Kita yang merendahkan anugerah. Kita menganggap kalau kelas-kelas bawahan, penginjil kelas bawahan. Kalau kelas atas, penginjil kelas atas. Itu kesalahan kita. Kita membatasi kuasa Allah. Di sini kita lihat bagaimana ini dibalikkan, saudara, bahwa untuk jenderal tertinggi yang disayangi oleh rajanya dibutuhkan harusnya Nabi Elisa langsung datang. Saudara bisa lihat nanti, Nabi Elisa pun tidak menjumpai Naaman. Cukup hanya perempuan itu yang bersaksi. Lalu dilanjutkan dengan cukup hanya utusannya. Pergi, suruh dia mandi 7 kali. Nanti kita lihat. Tetapi kita bisa melihat di sini kuncinya adalah kasih yang selalu mampu menembus batasan-batasan. Yang kedua, saudara, kesaksian membuat kita hidup dan berjalan dalam penyertaan Allah. Kalau tadi kesaksian mengubah status kita dan menjadi pemberi solusi, menjadi pembawa anugerah Allah, sekarang kesaksian membuat kita hidup berjalan dalam penyertaan Allah. Hal ini juga yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus dalam amanat agung, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara kekasih, kalau bukan Tuhan yang menyertai kesaksian itu, bagaimana mungkin seorang jenderal tunduk kepada saran anjuran seorang gadis remaja, pembantu, budak buangan dari daerah Israel yang takluk? Itu mustahil, saudara. Jangan takut bersaksi. Justru janji penyertaan Tuhan hingga akhir zaman adalah untuk mereka yang menunaikan amanat agung. Janji yang berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, itu janji untuk amanat agung. Bukan untuk mereka yang menimbun harta, membangun kerajaan, duduk tenang-tenang. Tidak. Ada banyak orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang manja. Anak-anak Tuhan yang berleha-leha. Anak-anak Tuhan yang berpikir kepada dirinya sendiri sambil bernyanyi, kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapat. Ku ketuk pintumu, kau bukakan. Sebab aku anakmu. Anak yang kau kasihi gitu. Anak-anak Tuhan ya, anak yang dikasih Tuhan. Saudara, ini kesalahan, saudara. Jangan menjadi generasi manja, berleha-leha, hidup untuk diri sendiri sambil meminta penyertaan Allah hingga akhir zaman. Itu dusta. Itu mempermain-mainkan Allah, itu mempermain-mainkan kasih karunia Allah. Kita siap menginjil, siap berperang, baru kita minta penyertaan Allah. Elisa juga tetap konsisten berjalan hanya dalam perkenanan Allah. Ia tidak harus menjumpai Naaman. Waktu dia berkata kepada utusan supaya pergi, katakan kepada raja suruh orang itu datang supaya disembuhkan, supaya dia tahu ada seorang nabi. Lalu Naaman datang berdiri di luar rumahnya dan dia di dalam saja. Dia suruh saja utusan mengatakan suruh mandi 7 kali. Elisa tidak langsung menjumpai Naaman sekalipun orang berpangkat tinggi, jenderal. Elisa melenyapkan gap atau perbedaan kelas tadi. Sebab di hadapan Allah siapapun manusia adalah sama. Baik Naaman sebagai jenderal, baik perempuan pembantu, baik Nabi Elisa, dihapuskannya perbedaan kelas tadi. Sebab di hadapan Allah siapapun manusia menjadi sama. Tidak mesti ada penghormatan perlakuan khusus. Elisa tidak mencari muka. Elisa tidak mengejar harta. Bahkan di bawah di situ disebutkan ada banyak sekali harta. Ada persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Itu sangat hebat sekali, saudara. Tapi Elisa tidak mengejar harta, tidak mengejar hormat. Bahkan pemberian-pemberian pun ditolaknya. Berapa kali dipaksa, didesak. Tolong Tuhan, tolong, didesak. Akhirnya minta permintaan saja apa? Izinkan aku membawa tanah dari sini, tanah Israel. Supaya kalau aku masuk kuil Rimon, aku bisa membawanya. Sehingga aku tidak lagi menyembah kepada dewa Rimon. Tapi aku menyembah kepada Yahweh. Dan Elia berkata, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Nah, saudara, yang ketiga, kesaksian kita adalah sarana untuk merepresentasikan, mendemonstrasikan kuasa Allah. Gadis remaja ini hanya menyaksikan bahwa ada nabi di Israel. Tentu yang dengan kuasa Allah Israel dapat menyembuhkan, tidak lebih dari itu. Dia cuma berkata, ada nabi di sana. Kalau dibawa sana pasti sembuh. Elisa juga hanya menitip pesan melalui seorang suruhan agar menyuruh sang jenderal bersedia mandi 7 kali di sungai Yordan. Tidak perlu yang lain-lain.
Apakah pesan itu masuk akal atau tidak masuk akal, logis atau tidak logis, Elisa tidak peduli. Itu bukan urusan Elisa. Elisa nggak peduli apakah pesannya itu menarik atau tidak menarik, populis atau tidak populis. Elisa nggak peduli seperti zaman ini. Apakah pesannya itu, ungkapannya itu, statementnya itu banyak di like orang, banyak likersnya, banyak viewersnya, ada subscribe-nya, bunyikan lonceng. Tidak peduli Elisa. Elisa cuma bilang, suruh orang itu mandi 7 kali di sungai Yordan. Populis tidak populis, enak didengar tidak enak didengar, nggak peduli Elisa. Tapi Elisa mendengar suara Tuhan. Nah saudara, perkataan-perkataan Allah tidak memerlukan tambahan apapun dari kita. Katakan amin. Selain untuk dipercayai dan diterapkan, perlu kerendahan hati untuk menerimanya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Barulah kemudian dia berkuasa dan menjelma menjadi mujizat. Kesalahan terbesar dari kita dan gereja Tuhan pada umumnya hari-hari ini adalah seringkali mengolah pesan surgawi, mengolah pesan Tuhan, atau berita Injil menjadi satu ide, menjadi satu gagasan yang kita modif agar sedap dan enak kedengarannya, agar lebih santun kedengarannya. Sehingga saudara banyak sekali pesan-pesan yang mengatakan dosa diganti menjadi sebuah kesalahan. Oh, itu hanya sebuah kesalahan. Dosa hanya sebuah kealpaan. Dosa hanya sebuah kekhilafan. Dosa hanya sebuah keterbatasan insani. Kutuk diganti menjadi ucapan-ucapan yang berkata itu hanya ketidakseimbangan psikologis, ketidakseimbangan diri, ketidakseimbangan pikiran, ketidakseimbangan pribadi, maka terjadilah hal-hal seperti itu. Itu bukan kutuk. Dihapus berita tentang murka Allah yang akan datang. Dihapus tentang penghakiman Allah yang akan datang. Bahkan jabatan pendeta pun diganti. Ada yang bilang menjadi motivator. Ada yang bilang penggagas hidup positif dan berkelimpahan, kaya dan sukses. Ditanya, Bapak pendeta? Enggak, saya motivator. Saya penggagas hidup sukses, saya penggagas hidup makmur, hidup sehat dan kaya. Tidak mau berkata pendeta, sebab risiko menjadi pendeta berbahaya, saudara. Saudara, disinilah nyata bahwa alas untuk anugerah Allah hanyalah iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Naaman harus beriman, harus bertindak sesuai imannya. Bagaimana kita bisa melihat di situ dikatakan mandi 7 kali. Dia marah, dia panas hati, dia berkata, apakah apakah sungai-sungai di Damsyik, sungai Abana, sungai Parpar tidak jauh lebih hebat dari sungai Yordan? Sungai Yordan kuning, koroh airnya. Nah, dia berpikir ada banyak orang seperti itu. Wah, kalau mandi di sungai ini kan kotor, sungai kami lebih bersih, lebih lebar, lebih memenuhi kualitas dari segi kualitas air. Alamnya indah, bisa saja. Dan dia mulai berdalih ke situ. Sampai akhirnya saudara, pembantu-pembantunya, pegawai-pegawainya bilang, Tuhan, Bapak, kalau diberikan kepadamu perintah atau anjuran yang lebih berat, pasti Tuhan lakukan. Masakah cuma mandi saja Tuhan? Oh iya. Naaman berpikir, oh iya juga ya. Karena seringkali orang berpikir bahwa hal-hal yang sepele itu terlalu dikecilkan. Kita sering juga, saudara, berpikir bahwa hal-hal besar selalu lahir dari perkara-perkara dan cara-cara yang besar. Hal-hal yang besar lahir dari modal yang besar dengan hukum kapital. Tapi kita lupa bahwa hal-hal kecil dan cara-cara yang sederhana, namun benar, dapat dipakai Allah untuk menjadikan hal yang besar dan luar biasa. Amin, saudara? Di tangan Allah yang sederhana berubah menjadi yang hebat. 5 roti dan 2 ikan. Hanya ali-ali dan batu bisa Goliat mati. Dan sudah terbukti bagaimana sesuatu yang kecil di tangan Allah bisa menjadi besar. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan, ini bukanlah hanya sekedar persoalan mandi. Ini bukan sekedar persoalan sungai Yordan. Ini juga bukan bahwa sungai Yordan lebih lebih sakral dari sungai Abana, sungai Parpar, atau sungai Batang Arau, atau sungai Kapuas, atau sungai Musi. Oh, bahwa sungai Yordan lebih hebat, lebih sakral, lebih keramat. Tidak. Ini bukan soal perkataan hamba, tapi ini bukan soal bahwa ada yang mistis di sungai Yordan. Tidak. Tapi ini adalah soal bahwa perkataan hamba Tuhan mau dituruti atau tidak, mau ditaati atau tidak. Makanya Elisa biasa saja, nggak perlu menampakkan diri, tidak perlu melihat wajahnya. Dia khawatir kalau dia lihat wajah Naaman, dia jadi tunduk-tunduk 7 kali sama Naaman, terhormat-hormat. Kenapa saya pernah bersaksi bahwa saya memberikan bantuan-bantuan, dan sekali waktu saya melemparkan bantuan
dari tempat jauh, dan malam-malam saya lari supaya apa? Supaya saya tidak dikenal. Karena kalau kita dikenal, kemungkinan besar mereka jadi tunduk-tunduk tiap jumpa kita. Hormat, bilang terima kasih terus banyak-banyak, dan dia lupa kepada Tuhan bahwa kita hanyalah hamba biasa saja. Itu yang sering buat keliru para peziarah Holy Land Tour. Orang-orang yang pergi ke tanah suci, sampai di sana dibaptis lagi di Sungai Yordan. Begitu lihat Sungai Yordan, aduh ayo mari. Bahkan hamba Tuhan ikut keliru. Berkata, siapa yang mau dibaptis lagi. Ayo, sudah dibaptis di Indonesia. Oh enggak apa-apa, di sini kita sebut saja peneguhan kembali. Entah apa istilah itu dari Alkitab. Karena menganggap Sungai Yordan lebih keramat. Lalu mereka berjalan sampai di Kana, di mana Tuhan Yesus pernah menjadikan air jadi anggur. Lalu disebut, oh pernikahan diberkati lagi di Kana. Kita sebut peneguhan kembali. Wah, dibuat namanya, saudara. Padahal tidak perlu. Kalau memang mau diteguhkan di Kana lagi pernikahan, pendetanya juga harus bisa dong. Seperti Tuhan Yesus buat air jadi anggur. Amin. Harusnya bisa buat air jadi anggur. Biar komplit gitu. Lalu pas di atas Tasik Galilea atau di atas Danau Tiberias, mereka naik perahu. Lalu di atas air, harusnya kalaupun di sana dia naik perahu, harusnya bisa juga dia berjalan di atas air. Kayak Petrus berjalan di atas air. Ketika mereka pergi ke Golgota, harusnya mereka juga bisa pikul salib. Seperti Simon Kirene yang memikul salib lewat Via Dolorosa. Saudara, ini kekeliruan yang seringkali terjadi dan dilegalkan oleh gereja. Itulah kuasa dari kesaksian. Kita harus mempercayai dulu Allah. Kita harus mempercayai Allah dulu. Baru kita harus mempercayai perkataan-perkataan Allah sekecil apapun. Lalu kemudian kita mempercayai hamba-hamba Allah. Sesederhana apapun, bahkan sehina apapun dalam pandangan kita. Sehina apapun hamba Tuhan dalam pandanganmu. Ya saudara, seperti zaman-zaman dulu ya, saya masih melihat pendeta-pendeta Pentakosta, kaum Injili, naik sepeda ke kampung-kampung, dasinya kecil sekali. Baju putih terus, berkata haleluya, shalom, Tuhan berkati, damai sejahtera Tuhan, dan dia menginjil, dihinakan saudara. Sementara ada pendeta-pendeta besar, berjubah besar, dasinya pun juga sangat besar, dan dihormati. Tapi saudara dengar, jangan memandang rupa, dan jangan memandang rendah kepada siapapun. Saya masih ingat bagaimana ketika saya di Solo Selatan dihinakan. Tapi sekali waktu sudah ada upacara mengatakan hujan harus turun. Karena sudah lebih dari 3 bulan hujan tidak turun-turun. Saya masih ikut menaikkan bendera pada waktu itu. Tapi saya bilang kepada kawan saya, mau berdoa dengan apapun dan cara apapun, hujan tidak turun sampai saya dengan kawan-kawan berdoa. Kalau saya dengan kawan-kawan yang sudah berdoa, baru hujan turun. Dan pada waktu itu hari Jumat mereka berdoa dan saya ada di barisan itu. Dan setelah berdoa hujan tidak turun-turun. Saya bilang nanti kalau kami sudah berdoa baru hujan turun. Saya ingat Nabi Elia. Dan akhirnya tiba waktunya beberapa lama kami berdoa sungguh-sungguh. Dan sementara kami masih berdoa, belum pulang ke tempat masing-masing. Hujan turun sederas-derasnya. Pohon-pohon karet banyak yang tumbang, dahan-dahannya patah. Dan beberapa atap-atap rumah di transmigrasi tahap 2 dan tahap 3. Banyak yang terangkat oleh angin karena hujan turun sederas-derasnya. Saudara, ini perlu kita berani mengaplikasikan atau menyatakan iman kita, kesaksian kita, perkataan-perkataan Tuhan yang kita percayai. Ketika saya dibuang ke Parsoburan, saya di sana dan saya kerja, saya dengar orang kerasukan dan saya berlari-lari. Orang sudah memukul-mukulnya dengan rumput-rumput, daun-daun hijau, melangkahinya 7 kali, meludahinya. Dan saya bilang stop semuanya, berhenti semuanya. Lalu saya berkata, dalam nama Yesus, siapa kau mengganggu orang ini? Keluar, pergi tinggalkan orang ini. Langsung pergi. Di dekat rumah kami ada orang-orang yang sudah kesurupan lebih dari seminggu. Dan ramai sekali orang. Dukun-dukun sudah datang. Lalu kita pergi ke sana. Tuhan suruh kita pergi ke sana. Dan kita menengking menolaknya. Dan setan itu pergi. Tidak ada ramuan-ramuan. Tidak ada tata cara. Tidak ada menghadap arah kemana. Tidak ada. Tapi suatu kuasa kesaksian. Dahsyat dan besar kuasanya. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan. Hingga kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Allah yang hebat. Kalau kita terus-menerus hanya memandang pada diri kita sendiri. Sebaliknya kita akan menjadi saksi Allah yang hebat di tangannya jika kita melupakan bahkan meniadakan diri kita sendiri. Untuk terus-menerus dengan bangga membesar-besarkan Tuhan, mengagung-agungkannya, memuliakannya kepada siapapun dan dimanapun tanpa memikirkan apapun risikonya. Itulah kesaksian yang berkuasa.
Dalam kitab Markus pasal 8 ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau pembantu itu mau buat pertimbangan, kalau dia mau buat perhitungan-perhitungan, dia tidak akan suruh Naaman pergi ke Israel. Dia tidak akan ngomong pada istri Naaman, pada nyonyanya. Karena dia akan malu. Karena sesungguhnya pada saat itu, pada kala itu, masih banyak juga orang-orang Israel yang berpenyakit kusta dan tidak sembuh-sembuh. Mereka dikucilkan di tempat-tempat pengungsian, di tempat-tempat pengasingan, tinggal di gubuk-gubuk karena kusta menjadi satu wabah pada waktu itu. Dianggap kutuk pada waktu itu. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus juga mengatakan itu. Dalam Lukas 4 ayat 27 dikatakan Tuhan Yesus, pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Yesus yang mengatakan itu. Kita tidak terlalu tahu persis bila mana Allah melawat umatnya, tapi kita harus bersaksi tentang dia, sehingga anugerahnya menjadi nyata pada saat yang tepat berdasarkan kasih karunia Allah kepada setiap orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersuka cita akan firman-Mu. Berilah kami roh kesaksian, sehingga kami berani menyaksikan nama-Mu yang mulia, kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang melimpah, kelepasan dan pengampunan dosa yang dikerjakan Yesus di kayu salib untuk setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, ampuni kami kan waktu dan situasi keadaan selama ini yang sering terbuang tanpa kesaksian. Urapilah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Tuhan memberkati kami dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami ya Bapa boleh Tuhan menerima persekutuan di dalam nama-Mu, dari roti dan anggur, dari tubuh-Mu dan darah-Mu. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita masuk kepada perjamuan kudus. Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari peganglah cawan anggur di tangan kiri dan roti di tangan kanan. Pegang baik-baik dan mari saudara berdiri. Saya undang saudara berdiri di rumah saudara sendiri-sendiri, di tempat saudara duduk, dan angkatlah cawan di tangan kiri dan roti di tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan dengar firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang pindahkanlah cawan anggur ke tangan kanan dan angkatlah lebih tinggi. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
jemaat Tuhan yang kekasih, kembalilah kepada panggilan-Mu, kepada keadaan dan tugas tanggung jawab-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa, kuat kuasa, perlindungan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Kembali saya ingatkan, hari Rabu adalah hari kita jumpa dalam penjala Zoom kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya. Amin.